Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu pada mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, Ibu ingin mengingatkan kepada kalian untuk mengisi daftar hadir yang sudah Ibu sediakan pada laman belajar kalian masing-masing. Untuk hari ini kita akan masuk pada materi tentang analisis peluang usaha. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan salah satu model yang digunakan dalam menganalisis suatu organisasi yang berorientasi pada profit atau non-profit dengan tujuan untuk mengetahui keadaan perusahaan atau organisasi tersebut secara komprehensif atau secara lengkap. SWOT ini itu terdiri dari singkatan strength atau kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threats atau ancaman. Baiklah, Ibu akan menjelaskan yang pertama tentang strength atau analisis kekuatan. Ini itu dapat diartikan sebagai situasi atau kondisi kekuatan dari perusahaan atau organisasi tersebut. Ini itu dilakukan untuk mengetahui apa saja kekuatan dari usaha yang akan kita laksanakan. Misalnya apa kelebihan dari usaha kita dari perusahaan lain, apa yang membuat perusahaan kita lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan lain. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang weakness atau analisis kelemahan. Weakness dapat diartikan sebagai situasi atau kondisi kelemahan dari organisasi atau perusahaan pada saat ini. Cara untuk menganalisis kelemahan di dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang menjadi sebuah kendala serius dalam memajukan suatu perusahaan atau organisasi. Jadi kita harus menganalisis dulu apa kelemahan usaha kita jika kita menjalankan usaha ini. Yang ketiga itu opportunities atau analisis peluang dapat diartikan sebagai situasi atau kondisi peluang yang berada di luar organisasi atau perusahaan dan mampu memberikan peluang untuk mengembangkan usaha kita nanti di masa depan. Jadi di sini itu kita harus melihat apa aja kesempatan yang ada di luaran agar kita bisa agar perusahaan kita bisa maju di masa depan nanti. Selanjutnya yang terakhir itu threats atau analisis ancaman, yaitu dapat diartikan sebagai cara untuk menganalisis mengenai tantangan atau ancaman harus dihadapi oleh suatu perusahaan atau organisasi. Threats ini digunakan untuk menghadapi berbagai macam faktor lingkungan yang tidak menguntungkan pada suatu perusahaan atau organisasi yang dapat menyebabkan kemunduran, bahkan kegagalan. Jika tidak segera diatasi, ancaman tersebut dapat menjadi penghalang bagi suatu perusahaan, baik sekarang ataupun yang akan datang. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang fungsi SWOT dalam melakukan atau memutuskan sebuah strategi. Yang pertama itu fungsi analisis SWOT dalam memasuki sebuah industri yang baru. Jika kita sudah melakukan analisis SWOT, pada saat kita ingin masuk ke industri yang baru, kita itu sudah siap akan segala sesuatu yang akan kita hadapi di masa depan nanti. Yang kedua, memutuskan peluncuran produk baru. Kita sudah melakukan analisis SWOT terhadap peluang usaha apa saja yang berpotensi jika kita membuat sebuah usaha di tempat ini. Itu contohnya. Yang ketiga itu menganalisis posisi dari perusahaan pada peta pesaing usaha dalam kurun waktu tertentu. Kita sudah melihat bagaimana posisi perusahaan kita pada peta, apakah ini strategis untuk membuat usaha itu. Yang keempat, melihat sejauh mana kelemahan dan kekuatan dari perusahaan kita sendiri. Kita sudah menganalisis, jadi kita sudah tahu apa saja kelemahan dan kekuatan dari usaha yang akan kita dirikan. Yang kelima itu membuat sebuah keputusan saat memecahkan masalah yang memiliki kaitan dengan peluang dan ancaman yang muncul dalam suatu usaha. Kita sudah melakukan analisis, kita sudah tahu apa peluang, apa saja ancaman. Tentunya kita sudah membuat strategi untuk
untuk menghadapi ancaman ataupun peluang yang berubah-ubah. Jadi ini fungsi analisis SWOT ini tuh sangat-sangat penting jika kita ingin membuat sebuah usaha. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan pengaruh baik dari dalam ataupun luar yang berkaitan dengan analisis SWOT. Yang pertama itu faktor internal atau dari dalam perusahaan itu sendiri. Faktor internal ini itu mempengaruhi terbentuknya strength dan weakness, yaitu mempengaruhi kelemahan dan kekuatan dari usaha. Faktor tersebut menyangkut dengan berbagai kondisi yang terjadi di dalam perusahaan dan mampu mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan dalam perusahaan, misalnya manajemen fungsional, keuangan, pemasaran, operasi, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan budaya perusahaan serta informasi manajemen. Intinya faktor internal ini tuh dari dalam perusahaan kita sendiri. Selanjutnya itu faktor pengaruh dari luar atau faktor eksternal. Ini tuh mempengaruhi terbentuknya opportunities dan peluang dan ancaman. Faktor ini memiliki kaitan dengan berbagai kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang mampu mempengaruhi pembuatan keputusan dalam perusahaan atau organisasi. Faktor ini tuh meliputi contohnya lingkungan industri, bisnis makro, ekonomi hukum, teknologi, politik, sosial budaya, dan kependudukan. Jadi faktor pengaruh dalam analisis SWOT itu ada dua, ada dari dalam dan dari luar perusahaan. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai apa saja sih masalah dan bagaimana solusi dalam menganalisis sebuah peluang usaha. Yang pertama Ibu akan menjelaskan mengenai masalah apa saja dalam kita menganalisis sebuah peluang usaha. Yang pertama itu kurang objektivitas, maksudnya itu kita itu kurang pas pada tujuan kita untuk membuat sebuah usaha itu. Yang kedua itu kurang kedekatan dengan pasar. Karena kita kurang dekat dengan pasar, kita tidak tahu apa saja kebutuhan konsumen, apa yang diinginkan konsumen terhadap produk. Yang ketiga itu pemahaman kebutuhan teknis yang tidak memadai. Kita tidak mengetahui bagaimana teknis-teknis kita dalam membuat usaha itu. Yang keempat, diabaikannya kebutuhan finansial. Kita mengabaikan tentang kebutuhan finansial kita sendiri. Yang kelima itu kurangnya diferensiasi produk, yaitu kita itu kayak seperti kurang dalam pembedaan suatu produk untuk membuat dia itu lebih menarik dari produk lain. Misal kita membuat seperti Thai tea itu kan banyak macam-macamnya, tapi kurang diferensiasi produk. Misalnya produk kita itu kayak sama aja, nggak ada pembeda. Jadi harusnya itu ada perbedaan dari produk yang lain supaya punya kita itu lebih menonjol. Yang selanjutnya itu pemahaman hukum yang tidak memadai, ini maksudnya itu kurangnya pengetahuan terhadap hukum dalam melaksanakan usaha. Yang selanjutnya itu tentang modal. Ini itu masalah yang paling umum tentang modal, karena kita sudah memiliki ide, sudah memiliki sebuah inovasi di otak, tapi kita tidak memiliki modal untuk melaksanakannya. Jadi ide itu cuma terbengkalai saja karena kita ketinggalan di modal. Selanjutnya itu menunda bisnis. Ini kebanyakannya orang itu sangat-sangat banyak menunda bisnis, padahal dia itu sudah punya modal, punya ide usaha, tapi dia nanti aja, sampai lupa, nggak ingat lagi sama yang ingin dilaksanakan. Itu yang terakhir, gagal melakukan marketing yang jitu. Ini itu juga banyak banget masalah tentang marketing yang kurang pas pada pemasaran produk kita. Jadi itu masalah. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan lagi solusi memecahkan masalah peluang usaha. Yang pertama itu mempertahankan sikap objektivitas dan selalu mencari gagasan bagi produk dan jasa. Yang kedua itu dekat dengan segmen pasar yang ingin dimasuki. Jadi kita itu harus tahu
terhadap kebutuhan orang-orang. Yang ketiga, memahami persyaratan teknis dari produk, paham segalanya. Yang terakhir, menelusuri secara detail kebutuhan finansial bagi pengembangan dan produksi. Selanjutnya, yang terakhir, Ibu akan memberikan contoh penerapan analisis SWOT. Yang di sini Ibu mengambil contoh pada usaha rumahan dalam bentuk keripik mangga. Itu kita menganalisis SWOT. Yang pertama kita harus analisis strike atau kekuatannya. Apa saja kekuatan dari usaha keripik mangga ini? Yang pertama itu kekuatannya memiliki rasa yang unik, khas, manis, dan memiliki perbedaan dengan produk lain. Yang kedua itu kekuatannya bahan baku dari usaha mudah didapat karena letak produksi dekat dengan perkebunan mangga. Yang kedua itu weakness atau kelemahan dari usaha keripik mangga ini tuh kurangnya kegiatan promosi yang dilakukan sehingga berdampak pada belum meluasnya produk, tidak terlalu luas dikenal oleh masyarakat. Kerap terjadi kesalahan pada proses pengolahan, misalnya itu dari penggorengan misalnya gagal. Yang ketiga, memiliki lokasi produksi yang kurang strategis karena produksinya ini tuh di kampung, jadi jauh terhadap kota, jadi sulit. Terus yang terakhir, jumlah karyawan untuk bekerja yang sedikit karena ini itu bisnis rumahan, jadi ini itu cuma orang terdekat saja yang melakukannya, tidak memiliki karyawan yang banyak. Yang selanjutnya itu tentang opportunity atau peluang dari usaha keripik mangga ini itu adalah produk olahan keripik mangga masih jarang. Karena itu kebanyakan kan orang cuma keripik singkong, pisang. Kalau keripik mangga itu jarang, jadi peluangnya itu besar untuk di pasaran. Yang kedua itu banyak bahan baku yang mudah didapat dan tersedia di mana-mana. Yang ketiga, produk olahan keripik banyak digemari oleh masyarakat. Terus yang terakhir, threats atau ancaman dari keripik mangga ini itu masih banyak masyarakat yang belum tahu mengenai produk olahan keripik mangga karena tadi kurangnya kegiatan promosi, jadi kurang orang itu masih banyak belum mengenal. Yang kedua itu masih keripik mangga ini tuh belum kurang populer jika dibandingkan dengan keripik yang lain. Misalnya tadi kan Ibu beri contoh seperti keripik singkong yang memiliki banyak varian rasa. Jadi keripik mangga ini masih kurang populer. Nah, itu tadi untuk materi tentang analisis peluang usaha atau analisis SWOT. Jadi, untuk kalian jika ingin bertanya bisa ditanyakan pada kolom komentar atau pada WhatsApp grup ataupun personal chat kepada Ibu. Terima kasih untuk kalian yang sudah bertanya. Untuk jawaban nanti akan Ibu jawab di WhatsApp grup, ataupun jika kalian menginginkan penjelasan lebih detail, nanti Ibu akan buatkan video penjelasan mengenai pertanyaan kalian. Jadi di sini Ibu ingin menyampaikan juga mengenai kesimpulan pembelajaran pada hari ini, bahwasanya analisis SWOT itu sangat penting jika kita ingin mendirikan atau membuat sebuah usaha ini sangat penting karena kita dapat mengetahui apa saja kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman jika kita ingin membuat usaha itu. Jadi analisis SWOT itu sangat penting untuk kita. Ibu juga sudah ada memberikan penugasan pada laman belajar kalian masing-masing, bisa diakses, itu bisa dikerjakan, waktunya itu 1 minggu. Untuk pekerjaannya itu dikerjakan di buku catatan masing-masing, terus dipoto dan dikirim ke WhatsApp Ibu. Jadi bisa kalian kerjakan, waktunya selama 1 minggu mulai hari ini. Untuk kalian selalu jaga kesehatan, jaga jarak, selalu patuhi protokol kesehatan karena kita
masih saja berperang dengan pandemi ini. Semoga kita selalu dijaga kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa untuk selalu bersyukur kepada Yang Kuasa, kita selalu diberi kesehatan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, itu tadi untuk pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.